Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Profesi Keguruan, dosen pengampu Ibu Roza Yanita MPD, oleh saya sendiri, Susi Supinah, dengan NIM 1862050191, Universitas Pancasakti Bekasi. Judul yang saya ambil yaitu macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Teacher kompetensi atau kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan layak dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 35 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari standar proses, standar pengelolaan, standar penilaian, standar pendidikan, dan standar pembiayaan yang harus ditingkatkan secara berkala dan berencana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebut bahwa seorang guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal. Guru sebagai learning agent atau agen pembelajaran, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pemacu, motivator, pemberi inspirasi, dan perekayasa pembelajaran bagi peserta didik. Guru juga sebagai role model yang mana setiap langkahnya menjadi sorotan khalayak umum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi 4 kompetensi, yaitu 1. Kompetensi kepribadian, 2. Kompetensi pedagogik, 3. Kompetensi sosial, dan 4. Kompetensi profesional. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian mencerminkan kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu meliputi kepribadian yang stabil dan mantap. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang selanjutnya, kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sikap atau sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Yang selanjutnya, kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat, serta bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Yang selanjutnya, guru harus memiliki kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Yang selanjutnya, guru harus memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, yaitu iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Seorang guru harus mempunyai kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar serta peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagogik ini dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut, yaitu dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memaafkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik.
Dan selanjutnya, guru harus melakukan rancangan pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran. Memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran didasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Guru juga harus melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Selain itu, guru harus merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode melakukan analisis, evaluasi proses, dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran, atau biasa disebut di Pak Nurul Hikmah itu refleksi. Yang selanjutnya, guru harus mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik. Seorang guru harus mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang akan mereka miliki. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial meliputi yaitu salah satunya memiliki sifat inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial ataupun status ekonomi lingkungan. Yang selanjutnya, guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Selain itu, guru harus dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam. Indonesia sangat beragam kebudayaannya. Guru harus mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Yang keempat yaitu kompetensi profesional. Guru harus memiliki kompetensi guru yaitu kompetensi profesional. Kompetensi guru yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional meliputi salah satunya penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Yang selanjutnya penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. Yang selanjutnya yaitu melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Jadi, guru harus melakukan pembelajaran yang kreatif. Selain itu, harus melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Yang selanjutnya, menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Menurut Sudarmanto 2009.245, kompetensi adalah atribut untuk meletakkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik dan unggul. Atribut tersebut meliputi keterampilan, pengetahuan, dan keahlian atau karakteristik tertentu. Dengan ini saya menyimpulkan bahwa 4 kompetensi guru yang harus dimiliki oleh pendidik atau guru, yaitu pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi pedagogik, yang ketiga
kompetensi sosial, dan yang keempat, kompetensi profesional. Semua itu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan. Guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik. Guru harus mampu mengembangkan kurikulum atau silabus dengan baik. Baik, terima kasih presentasi hari ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.